Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Fendi. Kali ini kita akan belajar tentang bab 9 akuntansi keuangan menengah. Kita akan membahas tentang persediaan, melanjutkan dari bab 8 yang juga membahas tentang persediaan. Cuma kalau bab 8 kita belajar tentang metode penilaian, yaitu FIFO, LIFO, dan rata-rata. Pada bab 9 kita belajar isu-isu penilaian tambahan. Misal kita akan membahas tentang LCNRV atau Lower Cost or Net Realizable Value. Kita juga membahas tentang metode penghitungan persediaan menggunakan metode gross profit dan juga retail inventory method. Untuk selanjutnya mari kita bahas. Ada 5 macam learning objective, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Pertama, setelah membahas bab ini, mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan dan mengimplementasikan metode LCNRV atau kepanjangannya adalah Lower Cost or Net Realizable Value. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk mengidentifikasi isu-isu penilaian persediaan yang lainnya. Kemudian bisa menggunakan gross profit method untuk menghitung ending inventory. Yang keempat, bisa menggunakan retail inventory method untuk menghitung ending inventory. Dan terakhir adalah mahasiswa mampu melaporkan dan menganalisa persediaan. Kita nanti menggunakan satu macam rasio, yaitu inventory turnover atau perputaran persediaan. Ini adalah detail dari pembahasan yang akan kita capai pada hari ini. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu kita membahas tentang lower of cost or net realizable value. Oke, kita akan membahas, ini adalah LO, learning objective. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu NRV, net realizable value, ilustrasinya bagaimana, aplikasinya bagaimana mencatat NRV, dan penggunaan metode penyisihan. Ini nanti mirip-mirip dengan kalau kita mau menghapus piutang. Nanti bagaimana kalau ada inventory yang turun nilainya, bagaimana cara menghapusnya. Kemudian ada recovery of inventory loss, dan terakhir evaluation of rule. Mari kita bahas satu-satu, jadi biar lebih paham. Oke. Perusahaan biasanya akan meninggalkan prinsip nilai historis ketika nilai dari aset itu kemudian jatuh di bawah dari original cost, dari nilai yang nilai awalnya. Misal perusahaan membeli barang senilai 1.000, tetapi kemudian barang tersebut kehilangan daya jualnya di masa yang akan datang. Beli pakaian nilainya harganya 100.000, tetapi karena kelamaan tersimpan di gudang dan style dari baju tersebut akhirnya ketinggalan zaman sehingga peminatnya semakin sedikit, bisa jadi nilai jualnya rencana beli 100.000 dijual 150 awalnya, tapi ternyata karena tren atau style dari baju tersebut sudah mulai ditinggalkan, bisa jadi ketika dijual bahkan untuk menutupi cost-nya saja nggak mampu, bisa jadi hanya laku 75.000 misal. Nah, kalau seperti ini perusahaan harus dihadapkan pada suatu kondisi, apakah dia tetap harus mencatat nilai baju tersebut senilai 100.000 atau dia harus menurunkan nilai baju tersebut kepada nilai jualnya yang realistis. Karena memang sudah tidak banyak yang cari, dijual 75 pun di bawah harga, itu untung-untungan laku. Maka perusahaan dihadapkan pada pilihan apakah tetap mencatat pada nilai 100.000 original cost atau harga jualnya sekarang ketika dia jual ke pasar, misal laku 75, atau dicatat sebagai 75.000. Jadi antara 100 atau 75.000. 100 itu disebut dengan cost, 75.000 disebut dengan NRV, net realizable value, atau nilai yang bisa direalisasi bersih. Ya. Jadi NRV itu adalah estimasi harga jual dikurangi dengan estimasi biaya untuk melengkapi, untuk menyempurnakan barang tersebut kalau memang dia sedang
sedang work in process produksinya, atau dikurangi biaya untuk melakukan penjualan, misal biaya marketingnya dan lain-lain. Itu adalah net realizable value. Contoh di sini. Diasumsikan Mandar EJ dia memiliki inventory yang belum selesai pengerjaannya yang cost-nya adalah 950. Tetapi barang tersebut diestimasikan memiliki nilai jual harganya 1000. Jadi cost-nya 90, estimasi nilai jualnya 1000. Kemudian masih butuh biaya tambahan untuk melengkapi agar barang tersebut yang semula unfinished, belum selesai, menjadi barang yang jadi barang selesai, yaitu sebesar 50. Kemudian ada biaya tambahan untuk menjual sekitar 200. Pertanyaannya, berapa biaya yang harus dicatat oleh perusahaan? Apakah dia tetap harus mencatat sebesar 950 ataukah 1000 atau berapa? Maka kita menggunakan pendekatan net realizable value, nilai realisasi bersih, kita bisa menghitung sebagai berikut. Jadi inventory value, nilai jualnya berapa? 1000 kan dari sini. Estimated selling price. Jadi estimated selling price-nya 1000 dikurangi dengan estimated cost of completion untuk biar barang tersebut tidak menjadi unfinished. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya untuk menjual. Jadi 50, 200, ini total adalah 250. Sehingga ketemu angka nilai realisasi bersihnya adalah 750. Meskipun production cost-nya adalah 950, tetapi nilai realisasi bersihnya hanya 750. Nah, dengan demikian perusahaan dihadapkan pada dua pilihan. Ketika dia mencatat inventory tersebut, dia mencatat senilai 950 atau 750. Nah, menggunakan pendekatan LC NRV, lower cost atau NRV, mana yang lebih rendah? Cost-nya atau NRV-nya? Yang lebih rendah itu kemudian yang dipilih untuk dicatat sebagai nilai persediaan. Nah, berarti karena NRV di sini nilainya lebih rendah daripada cost, maka NRV yang dipilih dan dicatat sebagai nilai dari inventory yang belum selesai tersebut pada perusahaan Mandar EJ. Nah, oke. Jadi clear ya di sini. Mandar reports inventory on its balance sheet 750. Jadi Mandar mencatatkan, melaporkan persediaan pada laporan posisi keuangannya neraca sebesar 750. Kemudian di laporan laba ruginya, Mandar akan mencatatkan loss on inventory write down, kerugian pada penurunan nilai persediaan sebesar 200. Dari mana 200? Dari 950 cost-nya kurangi NRV 750 sebesar 200 berarti. Oke, ini sama juga kalau kita membuka laporan keuangan dari Nokia dan Kesa Electric, maka pada dua perusahaan tersebut disebutkan bahwasanya mereka mencatat nilai persediaannya adalah lower of cost or net realizable value. Jadi Nokia kalau misal dia memproduksi handphone, misal satu handphone biayanya adalah $1000, tetapi kemudian ada kompetitor yang kemudian tampil yang let's say BlackBerry ya, Nokia dikalahkan oleh BlackBerry, BlackBerry dikalahkan oleh Android. Ketika Nokia mengeluarkan handphone, kemudian BlackBerry datang, kemudian nilai dari handphone dari Nokia, meskipun nilai produksinya itu 1000, bisa jadi harga jualnya tidak sampai 1000 karena tadi kalah secara teknologi dibandingkan BlackBerry, sehingga dia akan memutuskan apakah mencatat sebesar cost atau net realizable value. Jadi $1000 diproduksi, katakanlah ketika dijual itu hanya laku sebesar $500 saja, maka yang dicatat bukan 1000 tetapi $500. Itu untuk Nokia. Kesa Electrical juga sama. Ini dia juga menyebutkan bahwasanya kebijakan akuntansi di perusahaan itu mencatat inventory persediaan pada nilai cost atau NRV, mana yang lebih rendah. Oke, kemudian kita mengilustrasikan RRV. Katakanlah di sini Jinfeng Foods, ini perusahaan yang bergerak di bidang makanan, katakanlah dia agro industri ya. Dia memiliki produk berupa bayam, wortel, kacang-kacangan dan lain-lain.
dengan nilai sebagai berikut ya. Bayam nilainya 80.000, carrots 100.000, cut beans 50, peas 90, dan mixed vegetable 95. Kemudian NRV-nya sekian. Pertanyaannya, berapa nilai yang harus dicatat oleh perusahaan Jinfeng ini untuk mencatat persediaan sayuran yang dia miliki, sebesar cost atau NRV? Tentu karena rumusnya adalah lower, mana yang lebih rendah di antara keduanya itu yang kita pilih. Untuk spinach cost lebih rendah, maka cost yang akan kita catat. Untuk carrot juga sama, tapi untuk cut beans, peas, dan mixed vegetable, net realizable value yang lebih rendah dibandingkan cost, sehingga NRV ini yang akan kita catat. Ini kemudian kita total ketemu angka 384.000. Oke, bagaimana kalau seandainya Jinfeng itu membagi produk makanannya menjadi dua kelompok, yaitu frozen dan kaleng. Jadi makanan yang beku dan makanan yang dikalengkan. Dia bisa memilih menggunakan metode LCNRV terhadap each individual item, tiap item individu, atau item per kelompok. Jadi kalau ini kan contoh secara individu, tiap-tiap produk itu dihitung nilainya secara individu, nilai persediaannya, atau dia secara kelompok, antara kelompok yang frozen dan kelompok yang kaleng. Nah, kita coba lihat. Kalau seandainya menggunakan pendekatan individu, maka ketemu angka 384 ya. Sama seperti yang sebelumnya, yang ini. Yang ini. Kalau seandainya menggunakan pendekatan kelompok, maka di sini total frozen, kalau cost 230, LCNRV 270. Ini NRV-nya 270. Maka di sini mana yang lebih rendah? Yang lebih rendah adalah cost. Maka ditulis di sini cost 230.000. Tidak per individual item, tetapi secara grup, secara kelompok, yaitu frozen. Untuk yang kaleng di sini lebih kecil yang NRV 185 dan 164. Maka di sini dipilih 164 sehingga ketemu angka persediaannya adalah 394, 10.000 lebih tinggi ya jika menggunakan major groups per kelompok dibandingkan dengan individual basis. Oke, di sini total inventory per cost-nya 415. Jadi perusahaan memilih antara 384 atau 394 tergantung metode yang digunakan, individual atau major groups. In most situation, company itu menentukan nilai dari inventory menggunakan item by item basis. Jadi yang menggunakan tiap individu, tidak di kelompok. Tetapi, peraturan pajak di beberapa negara mensyaratkan bahwasanya perusahaan menggunakan individual item basis, bukan per kelompok seperti tadi. Individual item itu memberikan nilai yang paling rendah untuk kepentingan pelaporan keuangan. Jadi nilai inventorinya di sini kan 384 bandingkan dengan di sini 394. Berarti ini lebih rendah dibandingkan dengan major groups. Method should be applied consistently. Jadi kalau tahun ini menggunakan individual item, tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya juga menggunakan individual item. Jangan pindah-pindah menggunakan metode. Kemudian bagaimana perusahaan mencatat net realizable value? Nah, di sini contoh. Misal COGS perusahaan. Ini COGS sebelum ada penyesuaian terkait NRV. Itu 108. Ending inventory sesuai dengan biaya produksi itu adalah 82.000. Tetapi ending inventory sesuai dengan nilai realisasi bersih atau NRV itu sebesar 70.000. Berarti terjadi penurunan nilai pada persediaan ya, terjadi markdown. Di sini cost-nya 82, ternyata kalau seandainya dijual hanya laku 70. Berarti ada penurunan 12.000. Nah, 12.000 ini dicatat sebagai apa? Bagaimana mencatat 12.000? Di sini ada dua metode. Ada metode kerugian, ada metode COGS, loss method dan COGS method. Kalau menggunakan loss method, maka perusahaan tinggal mencatat loss, kerugian karena penurunan pada NRV 12.000, inventory-nya dikredit. Jadi inventory berkurang langsung. 82 kurangi 12, berarti kan nanti inventory-nya hanya tersisa 70.000 sesuai dengan nilai realisasi bersih.
Loss due to decline ini nanti masuk beban lain-lain, other expense. Kemudian kalau menggunakan metode COGS, jadi kerugian itu dimasukkan kepada COGS. Berarti dampaknya ini nanti akan menurunkan gross profit ya kan, karena COGS yang semula 108 ketambahan 12.000 sehingga COGS-nya menjadi 120.000. Tentu kalau penjualannya sama, ketika COGS lebih besar, berarti gross profit-nya akan tergerus, akan semakin lebih kecil. Jadi ini menggunakan COGS method dan loss method. Mana yang lebih preferable? Yang lebih preferable adalah menggunakan loss method. Karena menggunakan loss method bisa dengan mudah melihat bahwasanya kerugian karena inventory tersebut ada pada beban lain-lain. Kalau seandainya masuk kepada COGS, seakan-akan kerugian tersebut adalah ongkos produksi, padahal kan bukan. Jadi metode yang lebih preferable, yang lebih disukai adalah metode loss method. Coba kita lihat dampaknya antara penggunaan dua metode tersebut. Ketika menggunakan loss method, dampaknya terhadap laporan posisi keuangan tidak ada dampak. Jadi inventory tetap 70.000 karena keduanya sama-sama mengkredit inventory 12. Sehingga inventory 82 kurangi 12 sisa 70. Begini dampaknya, jadi tidak ada dampak. Tapi bagaimana pada laporan posisi keuangan? Laporan laba rugi atau kita sebut dengan SOCI ya, Statement of Other Comprehensive Income. Nah, di sini dampaknya. Kalau yang menggunakan loss method 12.000 tadi dicatat pada other income and expense, dicatat sebagai beban pendapatan dan beban lain-lain. Jadi di sini. Tetapi kalau COGS dia akan memperbesar nilai COGS sehingga gross profitnya mengecil ya. Gross profitnya meskipun ujung-ujungnya net income-nya sama, tetapi dampak pelaporannya di sini seakan-akan COGS-nya membesar. Seakan-akan terjadi inefisiensi pada proses produksi. Tidak, padahal proses produksinya ya sudah berjalan normal seperti biasa, cuman ada penurunan nilai pada persediaan. Oke, di sini. Nah, kemudian diusulkan yang kedua, bagaimana kalau seandainya perusahaan tidak langsung mengkredit inventory, tetapi menggunakan metode penyisihan. Nah, ini seperti halnya piutang. Kalau teman-teman masih ingat, kalau ada piutang tidak tertagih, maka metodenya bisa langsung dihapus, direct write off, piutangnya langsung dikredit, atau piutangnya dicadangkan dulu, dibuat penyisihan piutang tak tertagih. Nah, ini sama dengan ini. Ketika ada inventory yang mengalami penurunan nilai, apakah inventory tersebut langsung dihapus seperti dua metode yang sebelumnya ini, ataukah dibuat cadangan dulu? Siapa tahu inventory-nya besok-besok bisa terjadi reversal, dia bisa kembali mengalami kenaikan nilai dibandingkan dengan mengalami kenaikan nilai setelah adanya penurunan nilai. Maka ketika disetujui membuat metode allowance, maka jurnalnya adalah loss due to decline of inventory. Jadi kerugian karena penurunan nilai persediaan pada NRV dikurangi dengan penyisihan karena penurunan nilai persediaan pada NRV. Jadi penyisihan. Dampaknya nanti di laporan posisi keuangan inventory 82, kemudian ada akun kontra. Akun kontranya adalah akun penyisihan sebesar 12.000 dalam kurung, sehingga ketemu nilai inventory pada nilai realisasi bersih sebesar 70.000 ya, di sini sebesar 70.000. Jadi ini mirip logikanya dengan metode penyisihan piutang tak tertagih. Jadi kalau boleh saya summary-kan, saya beri ringkasan, maka ketika terjadi penurunan nilai, kita bisa menggunakan dua metode, metode COGS dan metode penurunan. Metode penurunan kita bisa menggunakan dua, metode penghapusan inventory secara langsung atau inventory-nya dicadangkan. Nah, nanti kalau ini kan tadi sebelumnya metode penghapusan inventory secara, jadi inventory langsung dikredit. Tapi kalau ini inventory nggak langsung dikredit, tetapi ada penyisihan. Jadi dampaknya seperti ini pada laporan keuangan. Tidak langsung inventory 70.000, tidak. Tetapi inventory tetap pada original cost-nya, tapi kemudian ada akun kontra 12.000. Jadi ini lebih hati-hati, lebih konservatif dibandingkan metode yang
direct write direct write down, jadi penurunan secara metode penghapusan atau penurunan inventory secara langsung. Nah, nanti dampaknya seperti ini. Kalau tidak menggunakan ini, sama-sama menggunakan metode loss method misal. Ketika tidak menggunakan penyisian, maka inventorinya langsung 70.000. Tetapi ketika menggunakan metode penyisian, ada akun kontra, maka di sini tertulis inventory NRV 70.000. Jadi ini lebih konservatif, menunjukkan bahwasanya sebelumnya inventory nilainya segini, kemudian ada penurunan ya, ada markdown, ada penurunan pada nilai inventory 12.000 sehingga nilai realisasi bersihnya menjadi sekian. Oke. Kenapa menggunakan metode tersebut? Karena kalau ada write down ya, kalau ada write down kemudian write down tersebut nilai barang tersebut kembali, maka nilai write down tersebut yang sudah diturunkan itu bisa kita reverse, bisa kita kembalikan. Tetapi jumlah yang dikembalikan itu maksimal pada jumlah sebelum persediaan tersebut diturunkan nilainya. Misal di sini diasumsikan nilai realisasi bersih meningkat menjadi 74.000, kan sebelumnya 70.000. Sekarang meningkat menjadi 74.000. Jadi ada kenaikan. Sudah diturunkan 12.000, setelah sekian waktu ternyata naik lagi 4.000. Maka perusahaan harus membuat jurnal sebagai berikut, yaitu seperti ini. Jadi tinggal kita buat allowance-nya, kita kembalikan lagi di posisi debit ya, di allowance-nya, allowance to reduce inventory. Kemudian recovery of inventory loss ini kita catat sebagai keuntungan atau other income atau pendapatan lain-lain. Jadi ketika allowance to reduce inventory ini kita debit 4.000, maka ini berkurang kan 12.000. Ini kan saldo normalnya adalah kredit. Ketika kita debit, maka ini akan berkurang menjadi 8.000. Sehingga 82 kurangi 8.000 ketemu angka 74. Jadi ada kenaikan nilai inventory pada nilai realisasi bersih. Nah, contoh di sini ya. Allowance account is adjusted in subsequent period as the inventory is reported at the LC NRV. Nah, contoh di sini. Pada tanggal 31 Desember 2019, inventory perusahaan pada cost-nya nilainya adalah 188.000. Kemudian diketahui nilai realisasi bersihnya 176. Berarti perlu dibuatkan penyisihan sebesar 12.000. Sehingga muncul di laporan posisi keuangan di neraca nilai penyisihan, akun penyisihan persediaan sebesar 12.000. Dampaknya apa di sini? Berarti dampaknya akan ada penurunan income ya kan. Kalau dibuat penyisian berarti kan jurnalnya seperti ini. Kalau dibuat penyisian berarti kan jurnalnya adalah loss due to allowance-nya bertambah 12.000 misal. Berarti ada loss, ada kerugian. Kerugian ini kan berarti ujung-ujungnya akan mengurangi net income. Karena ini sama halnya dengan beban bertambah di debit, sehingga ini nanti akan mengurangi net income. Makanya di sini tertulis di sini net income-nya akan turun ya, karena ada penyisian sebesar 12.000. Tapi coba sekarang bagaimana kalau pada tahun selanjutnya inventory at cost itu 194.000. Kemudian nilai realisasi bersihnya adalah 187.000. Sehingga jumlah penyisian yang dibutuhkan itu hanya 7.000 ya kan, 194 kurangi 187 berarti 7.000. Sedangkan saldo penyisian sebelumnya adalah 12.000. Berarti 12.000 itu harus kita kurangi sebesar 5.000 ya kan sih. Maka di sini ada pengurangan saldo penyisihan sebesar 5.000. Dampaknya kalau ada seperti ini berarti kan ada peningkatan income.
karena ada reversal, karena ada jurnal seperti ini. Jadi allowance-nya akan kita kurangi sebesar 5.000, kita debit. Kemudian ada recovery of inventory loss sebesar 5.000. Nah, 5.000 kredit ini kan sama halnya dengan other income, sama halnya dengan laba lain-lain, pendapatan lain-lain yang akan menambah net income. Makanya di sini net income-nya akan increase. Kemudian tahun selanjutnya 2021 inventory at cost-nya 73, NRV-nya 74. Berapa nilai penyelesaian yang dibutuhkan? Tidak ada, karena ketika cost lebih rendah daripada NRV, maka yang dipilih untuk dicatat adalah cost sebesar 173. Sehingga keberadaan allowance, keberadaan penyisian sisanya yaitu 7.000, kan 12.000 sudah dikurangi 5.000, berarti kan sisa 7.000. Nah, 7.000 karena sudah tidak dibutuhkan, 7.000 ini pun sekarang kita kurangi lagi dari allowance-nya. Allowance-nya akan kita debit lagi, kita kurangi 7.000. Sehingga lagi-lagi akan menaikkan net income. Terakhir 2022, bagaimana kalau ada inventory at cost 182, NRV-nya 180. Nah, berarti ini perlu penyisian sebesar 2.000. Karena sebelumnya saldo penyisihan adalah 0, maka harus dibentuk kembali dengan menambahkan sebesar nilai 2.000. Jadi ada peningkatan pada saldo penyisihan, penurunan nilai persediaan sebesar 2.000. Dampaknya net income-nya akan decrease. Oke, jadi di sini saya harap mahasiswa bisa memahami. Kemudian LCNRV memiliki beberapa kekurangan. Ya, pertama, perusahaan itu mengakui penurunan pada nilai aset dan kemudian membebankannya pada beban pada periode di mana kerugian itu terjadi, di mana penurunan persediaan itu terjadi, bukan pada periode di mana persediaan tersebut dijual. Jadi itu adalah defisiensi atau kekurangan dari konsep tersebut yang pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan LCNRV tersebut menimbulkan inkonsistensi. Kenapa? Karena bisa jadi tahun ini perusahaan ketika cost-nya yang lebih rendah, maka nilainya disesuaikan sebesar cost. Tetapi kalau tahun depan nilai NRV-nya yang lebih rendah, maka perusahaan akan memilih nilai NRV. Nah, pindah-pindah antara nilai cost atau nilai NRV yang dipilih itulah yang disebut dengan inkonsistensi. Kemudian LCNRV itu menilai inventory secara konservatif. Tetapi dampaknya, maksudnya secara konservatif, mana yang nilainya lebih rendah itu yang dipilih. Berarti kan konsep konservatif. Ketika cost lebih rendah, pilih cost. NRV lebih rendah, pilih NRV. Tapi dampaknya terhadap laporan laba rugi itu bisa jadi atau bisa juga tidak konservatif. Net income for the year in which company take the loss is definitely lower. Tetapi ya, jadi net income ketika perusahaan mengalami penurunan persediaan itu bisa jadi dia mengalami penurunan. Karena penyisihannya bertambah sehingga itu kan menggerus laba dari perusahaan. Tetapi pada periode selanjutnya belum tentu, karena seperti halnya di sini tadi kan. Karena pada periode selanjutnya ketika nilai NRV-nya bisa jadi lebih tinggi atau nilai penyusutannya bisa jadi atau nilai NRV-nya selisihnya tidak lebih jauh dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka malah akan meningkatkan nilai net income dibandingkan dengan yang sebelumnya yang selalu menurunkan net income. Jadi itu adalah maksud dari yang nomor 3. Ini adalah contoh soal ya, problem 9.1. Jadi mahasiswa silahkan mengerjakan. Jadi ini adalah jawabannya. Kemudian mari kita masuk ke valuation basis ya. Net realizable value, relative stand-alone sales value, dan purchase commitment. Nah, di sini. Jadi perusahaan diperbolehkan tidak menggunakan lower cost or not realizable value, tetapi langsung menggunakan NRV. Jadi nggak perlu milih antara cost atau NRV, tetapi bisa langsung milih NRV. Kenapa? Bisa jadi dikarenakan cost-nya sulit untuk ditentukan. Jadi dia memiliki produk cost-nya sulit untuk ditentukan. Contohnya adalah agricultural product ya, produk dari pertanian.
perusahaan kelapa sawit, dia menanam sawit, kemudian ketika dia memanen buah sawit, buah sawitnya dipanen, maka berapa biaya dari buah sawit tersebut? Nah, itu susah untuk ditentukan. Atau perusahaan peternakan, dia memiliki sapi perah, ketika sapinya tersebut diperah untuk diambil susunya, kemudian dihitung kosnya berapa, biaya kos dari susu tersebut. Nah, itu susah untuk dihitung. Maka cara yang paling mudah adalah menggunakan NRV. Berapa nilai jual dari susu tersebut seliternya? Yaitu adalah kos dari susu yang sudah diperas tersebut. Sama halnya dengan buah kelapa sawit tadi, ketika buah tersebut diunduh, ya, sudah diambil oleh petani, kosnya susah untuk dihitung, maka berapa nilai per kilonya dari kelapa sawit tersebut, ya. Nilai jual per kilonya itu yang menjadi kos dari harga buah kelapa sawit. Dua situasi biasanya yang memperbolehkan penggunaan net realizable value, yaitu pada aset pertanian dan juga komoditas yang dipegang oleh broker trader atau makelar pedagang yang juga berprofesi sebagai makelar, tengkulak lah. Jadi agricultural asset atau aset pertanian ini bisa terbagi menjadi dua. Pertama adalah biological asset, aset biologis, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Ini biasanya adalah hewan atau tanaman hidup seperti domba, sapi. Domba untuk diambil woolnya, bulunya, sapi untuk diambil susunya, pohon buah untuk diambil buahnya. Biasanya yang paling banyak contohnya ini adalah kelapa sawit, ya. Jadi PSAK yang berkaitan dengan biological asset ini mendapat masukan yang sangat signifikan dari Malaysia, karena Malaysia memiliki kepentingan, karena ya mereka adalah produsen sawit, sama lah seperti Indonesia. Jadi kemudian tanaman kapas untuk diambil kapasnya. Biological asset atau aset biologi ini diukur pada harga pengakuan awalnya ketika membeli berapa, ya. Ketika perusahaan membeli bakal sapi atau bakal domba atau benih kelapa sawit, berapa nilainya. Kemudian ketika mereka merawatnya atau ketika mereka menanamnya, itu kan tumbuh. Nah, ketika tumbuh di tiap akhir tahun itu kemudian dihitung kembali berapa nilai wajar dari aset tersebut, baik tumbuhan maupun hewan tersebut, kemudian dikurangi biaya untuk menjual. Nah, itu ketemu harganya sebesar NRV, net realizable value. Perusahaan mencatat gain atau loss karena perubahan NRV tersebut. Yang kedua adalah hasil produk pertanian. Jadi kalau dombanya adalah biological asset, maka hasil produknya adalah wool. Kalau dairy cow, sapi adalah biological asset, maka susu adalah hasil produk pertaniannya. Maka begitu juga dengan kelapa sawit dan buah sawit. Jadi tanaman kapas dan juga kapas itu sendiri. Nah, jadi agricultural produce. Nah, hasil produksi tersebut, hasil produk pertanian tersebut, bagaimana mengukur nilainya? Jadi kita tidak bisa menentukan cost-nya, tapi bagaimana menentukan cost-nya? Jadi ketika perusahaan berhasil untuk memerah susu dari sapi, dapat 10 liter, ya, kemudian langsung 1 liternya sekarang pasarannya berapa? Katakanlah 10.000. Oh, berarti 10 liter setara dengan 100.000. 100.000 ini selain menjadi nilai pasar, tapi juga langsung dianggap sebagai cost atau biaya dari susu tersebut. Nah, ini sama kita memberikan suatu ilustrasi. Bancroft Dairy, jadi peternakan Bancroft memproduksi susu untuk dijual kepada pembuat keju lokal. Bancroft memulai operasinya tanggal 1 Januari 2019 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460.000. Berikut informasinya. Jadi sapi perahnya 460.000.
Kemudian di akhir tahun, karena ada peningkatan pada nilai sapinya semakin besar, susu yang diproduksi semakin banyak, ada yang sapi yang kecil menjadi dewasa, yang dewasa menjadi menjadi tua dan lain-lain. Itu kita mencatat kenaikannya sebesar 35.000. Kemudian ada lagi decrease in fair value due to harvest. Jadi penurunan pada nilai wajar karena panen. Jadi bisa jadi karena sapi tersebut ketika dia semakin diperah, dianggap utilitasnya, daya untuk menghasilkan susunya semakin berkurang, maka itu dianggap sebagai penurunan nilai dari sapi. Jadi satu sisi sapinya memberikan kenaikan nilai, satu sisi lagi sapinya mempunyai penurunan nilai karena ada sapi yang tua, mungkin sapi-sapi tua tersebut semakin dia sering diperah susunya, maka semakin turun nilainya. Katakanlah di sini kenaikan 35, penurunan 1.200, sehingga ada perubahan carrying value sebesar 33.800. Ini kita tambahkan sehingga nilai nilai wajar sapi pada akhir tahun itu 493.800. Kemudian ditambah lagi ada informasi bahwasanya susu yang dipanen pada ini bukan akhir tahun ya, ini akhir bulan. Susu yang dipanen selama bulan Januari saja, selama 1 bulan itu nilainya adalah 36.000. Ini menjadi cost dari susu tersebut. Maka dari itu nanti perusahaan akan menjurnal sebagai berikut. Ketika dia mengalami ini untuk biological asset, ketika biological assetnya naik ya kan, ada kenaikan 35, ada penurunan 1.200, tapi intinya ada akumulasi kenaikan 33.800. Nah, kenaikan biological asset ini kemudian didebit oleh perusahaan, biological asset didebit, kemudian unrealized holding gain. Jadi ini adalah pendapatan yang belum direalisasi sebesar 33.800. Oke, di sini. Jadi biological asset ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan, unrealized holding gain dilaporkan pada laporan laba rugi. Oke. Bagaimana kalau jurnal untuk susu yang sudah diperah? Maka jurnalnya adalah inventory. Inventory-nya di debit 36.000, kemudian unrealized holding gain. Sama, ini adalah pendapatan keuntungan yang belum direalisasi sebesar 36.000. Nah, katakanlah susu tersebut kemudian tidak lama kemudian laku pada penjual keju. Jadi ketika dia panen nilai susunya itu adalah 36.000. Tetapi ketika dia jual, nilai susu tersebut sudah mengalami kenaikan nilai menjadi 38.500. Berarti perusahaan nanti mencatat cash pada sales revenue 38.500. Kemudian ada COGS 36.000. Jadi inventory milk ini semula debit akan kita kreditkan, kemudian kita catat sebesar COGS 3.600. Sehingga perusahaan memiliki keuntungan tambahan yaitu sebesar 2.500 karena kenaikan nilai jual susu pasca dipanen. Jadi panennya pada saat panen 36.000, ketika dijual sudah 38.500. Bagaimana kalau untuk tengkulak? Jadi tengkulak itu biasanya membeli dan menjual komoditas seperti jagung, gandum, logam, dan lain-lain. Tujuan tengkulak itu kan untuk membeli kemudian menjualnya dalam waktu dekat, dan dia mendapatkan profit dari fluktuasi harga. Contoh di sini. Jadi Woodland Developers Purchase, ini adalah yang kedua ya. Jadi yang bisa menggunakan net realizable value itu selain biological asset, agricultural produce, hasil produksi pertanian, juga commodity broker trader atau tengkulak komoditas. Jadi tengkulak komoditas itu juga bisa mencatat harga barang ketika dia membeli sebesar nilai NRV-nya. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu relative standalone sales value. Ada kalanya perusahaan itu membeli suatu barang, suatu unit
membeli banyak unit tetapi harganya lamsam, harganya itu paket, harganya satu paket. Katakanlah ini developer ya, developer perumahan membeli tanah nilainya $1 juta dan mendapatkan 400 lot, 400 petak tanah. Nah, 400 petak tanah tersebut memiliki ukuran dan bentuk yang beda-beda, yang disortir menjadi 3 kelompok, ada grade A, grade B, dan grade C. Developer tersebut, Woodland, kemudian menjual petak tanah tersebut. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana Woodland tersebut menentukan COGS-nya? Bagaimana menentukan HPP dari tanah yang dijual tersebut? Maka menggunakan pendekatan standalone sales value. Jadi perusahaan mencatat sebagai berikut. Katakanlah yang lot A 100 petak, B 100 petak, C 200 petak tanah. Nilai perjualnya adalah untuk A 10.000, B 6.000, C 4.500. Dengan kemudian sehingga perusahaan mendapatkan nilai harga jual adalah 2.500.000 ya. Jadi 100 kali 10.000 1 juta, 200 kali 4.500 900.000. 2,5 juta ini barulah kita ngitung nilainya. Jadi dari 100 ya, dari 100 ini dibagi 2.500.000. 1 juta dibagi 2.500.000. Ini juga 600.000 dibagi 2.500.000 seperti ini. Sehingga ketemu di sini total cost-nya 1 juta. 100 per 250 kali 100 juta kali 1 juta itu nilainya adalah 400.000. 60 per 250 kali 1 juta itu ketemu angka 240.000. Begitu juga sehingga ketemu di sini cost-nya 1 juta. Sehingga kita dapat di sini cost per lotnya itu adalah 4.000. Dari mana 400.000 dibagi 100, ya kan? 240.000 dibagi 100, 2.400. 360.000 dibagi 200, ketemu angka 1.800. Nah, sekarang perusahaan sudah bisa mendapatkan COGS-nya, HPP untuk tiap jenis petak tanah. Sekarang bagaimana kalau kita ngitung ada penjualan? Katakanlah yang A terjual 77, B terjual 80, C 100. Kita ngitung kalikan dengan cost-nya, ketemu COGS-nya sekian, penjualannya sekian ya. 770.000 dari mana? Dari mana? 77 kali 10.000. Ya kan? 770.000. 100 kali 4.500 kan ketemu angka 450.000. Sehingga perusahaan mendapatkan gross profit sebagai berikut. 770 kurangi 308. Gross profitnya 462. Total gross profit adalah 1.020. Ini adalah menghitung menggunakan relative standalone sales value. Yang ketiga isu tambahan terkait penilaian adalah purchase commitment. Bagaimana kalau perusahaan itu berkomitmen untuk membeli suatu barang dari penjual? Nah, di sini berarti penjual itu masih memiliki kepemilikan terhadap suatu barang dagang. Pembeli tidak boleh mengakui aset ataupun kewajiban apapun karena ini baru sebatas komitmen. Jika nilainya besar, nilai pembeliannya besar, maka pembeli harus mendisclose, harus mengungkapkan tersebut pada laporan keuangan. Oke. Jika kemudian kontrak price-nya itu lebih besar daripada market price dan kemudian pembeli mengharapkan, pembeli mengestimasikan, memprediksi bahwasanya kerugian tersebut betul-betul terjadi, maka pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian pada periode terjadinya penurunan harga. Contoh di sini. Appraised paper ya. Appraised paper ini adalah pembeli, dia menandatangani kontrak pemotongan kayu ya. Pemotongan kayu, berarti dia kontrak dengan perusahaan perusahaan perhutanan ya, kehutanan yang menjual kayu. Jadi appraised paper itu kan perusahaan kertas. Dia membutuhkan kayu, bubur kayu ya untuk bahan baku pembuatan kertas.
Jadi dia menandatangani kontrak dengan supplier yang dieksekusi tahun 2020 dengan harga 10 juta. Ini adalah purchase commitment dari paper AG. Kemudian diasumsikan pada akhir tahun nilai kayu, harga jual kayu atau nilai kayu tersebut turun menjadi 7 juta. Bagaimana Appraised Paper AG tersebut mencatat penurunan nilai kayu tersebut? Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi unrealized holding loss. Jadi ini adalah kerugian yang belum terrealisasi sebesar 3 juta, kemudian kewajiban komitmen pembelian sebesar 3 juta. Jadi muncul kerugian, muncul kewajiban. Nah, kerugian ini dicatat sebagai other expense atau beban lain-lain. Ini sedangkan liabilitas ini dicatat di laporan posisi keuangan. Nah, ketika appraised cut itu memotong kayu, jadi dia menerima kayu tersebut dari supplier, maka dia akan mencatat sebagai berikut. Jadi purchase pembelian 7 juta, purchase commitment liability yang sebelumnya dikredit sekarang kita debit 3 juta, kemudian cash 10 juta. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya ketika terjadi penurunan nilai 7 juta ini, Appraised Paper ini melakukan nego terhadap supplier sehingga mendapatkan pemotongan harga senilai 1 juta katakanlah. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Dia akan menjurnal purchase commitment liability-nya di debit sebesar 1 juta. Berarti purchase commitment yang senilai 3 juta itu akan kita kurangi 1 juta. Berarti kerugiannya berkurang sebesar 1 juta. Kemudian unrealized holding gain sebesar 1 juta. Jadi ini kalau melakukan negosiasi karena terjadi penurunan nilai. Kalau tidak melakukan nego dan kemudian kontraknya dieksekusi dan betul-betul perusahaan terima kayu, maka jurnalnya seperti ini yang di atas. Tapi kalau nego, jurnalnya seperti di bawah ini. Jadi ini ya selesai sudah kedua. Kita masuk ke gross profit method. Metode laba kotor. Jadi perusahaan harus memiliki 3 asumsi ketika hendak menggunakan metode gross profit tersebut. Pertama, jadi persediaan awal dan pembelian setara dengan total persediaan yang tersedia untuk dijual. Kemudian barang yang belum terjual itu harus ada di tangan perusahaan, tersedia di perusahaan. Kemudian penjualan nanti dikurangi dengan cost yang dihitung dari penggabungan dari opening inventory atau beginning inventory plus purchase itu sama dengan ending inventory. Biar lebih jelas, mari kita pakai ilustrasi dengan angka. Nah, di sini Cetus SE memiliki persediaan awal 60.000, kemudian dia membeli persediaan sebesar 200.000, keduanya pada bought at cost ya, nilai biaya. Kemudian dijual dengan harga 280.000. Gross profit diketahui 30%. Pertanyaannya berapa ending inventory? Maka kita catat sebagai berikut. Beginning inventory, kemudian pembelian, ketemu goods available sebesar 260.000. Kemudian penjualannya 280, ini penjualan pada selling price. Sehingga kalau kita pengen tahu penjualan nilai HPP-nya berapa, maka kita harus kurangi dengan 30% gross profit. Jadi 30% dari 280 ketemu angka 84. Nah, maka nilai HPP-nya adalah 196. Nah, sudah kita dapat angka. Ini adalah persediaan yang tersedia untuk dijual. Ini adalah harga pokok penjualan 196.000 sehingga tersisa 64.000. 64.000 ini adalah persediaan akhir. Jadi ini cara menggunakan gross profit method. Penghitungan persentase gross profit bisa menggunakan 2. Jadi gross profit persentase laba kotor bisa dihitung dari harga jual
bisa dihitung dari HPP. Nah, contoh di sini. Ada sebuah barang ya, ada sebuah barang nilai cost-nya 15, dijual dengan harga 20, gross profit-nya sebesar 5. Kalau dihitung dari harga penjualan, maka gross profit tersebut setara dengan 25% nilai penjualan, ya kan? Jadi markup 5 euro dibagi 20 euro harga jual, sehingga gross profitnya setara dengan 25% harga jual. Tetapi kalau gross profitnya dihitung dari APP, maka markup APP-nya 15, maka gross profitnya setara dengan 33% harga HPP. Jadi gross profit yang didapatkan oleh perusahaan setara dengan 33% HPP. Cara menghitungnya ini adalah bagaimana kalau kita mengkonversi. Jadi kalau gross profit berdasarkan nilai jual 20%, maka kalau kita ingin mengetahui gross profit berdasarkan HPP, maka nilainya adalah 25%. Dari mana? Dari 0,2, dari ini ya. Jadi caranya adalah gross profit on selling price 0,2 dibagi 100% kurangi 0,2. Jadi 1,1 kurangi 0,2. Jadi 0,2 dibagi 0,8 ketemu angka 25%. Nah, sama dengan inilah. Jadi ketika markup itu 25%, maka di sini 33. Maka di sini ketika gross profit berdasarkan nilai penjualan itu 25%, maka gross profit berdasarkan HPP itu 33/3%. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau yang diketahui adalah gross profit berdasarkan HPP 25%, maka ketika pengen tahu berapa sih kalau gross profitnya berdasarkan harga penjualan, maka rumusnya menggunakan rumus ini yang atas. Maka di sini adalah 0,25 ya dibagi 100% ditambah 0,25. Jadi pakai rumus ini. Ketemu angka nanti 20%. Nah, ini contoh soal ya. Perusahaan memiliki data sebagai berikut: inventory awal 160.000, pembelian 64.640, ongkos transportasi 30, penjualan 1 juta, retur penjualan 70, diskon pembelian 12. Hitung inventory, estimasi persediaan akhir pada akhir bulan, diasumsikan gross profitnya 25% dari penjualan. Bagaimana kalau yang B, kalau gross profitnya dihitung dari HPP, 25% dari HPP, maka tinggal kita hitung. Kalau gross profitnya 25% dari penjualan, maka kita bisa hitung sebagai berikut: 160 ya, beginning, ditambah purchase, kurangi purchase discount, ditambah ongkos transportasi. Ini ya. Maka ini 12.000. Nah, ini 12.000. Maka ketemu per barang tersedia untuk dijual itu adalah 818. Kemudian nilai jualnya di sini 1 juta dikurangi retur 70.000, ketemu penjualan bersih 930.000. Nah, penjualan bersih 930.000 ini kita hitung berapa gross profitnya, 25% dari 930.000. Jadi ini adalah inti dari jawaban. Ketemu 232, jadi ini kita kurangi, ketemu HPP-nya adalah 697.500. Dengan demikian ini adalah per barang yang tersedia untuk dijual, 697 adalah HPP, sehingga ending inventory persediaan akhirnya adalah 120.000. Bagaimana kalau HPP-nya adalah 25? Bagaimana kalau gross profit-nya adalah 25% dari HPP? Maka kalau ngikut cara di slide ini adalah dikonversi menggunakan rumus yang ini. Ketika ini 20 yang markup on cost-nya adalah 25, maka ketika dikonversi menjadi gross profit on selling price itu kan ketemu angka 20. Maka di sini ketika ini 25% of cost itu sama dengan 20% dari penjualan. Dari selling price 930. Dari ini ya 25% dibagi 100 tambah 25. Nanti ketemu 186, maka ketemu HPP-nya 744.
sehingga nanti kita ketemu ending inventory-nya 74.000. Beberapa kekurangan dari gross profit method, dia memberikan estimasi ending inventory ya, karena memang hanya hitung-hitungan, bukan penghitungan fisik secara betul kan. Kemudian dia menggunakan past percentage in calculation, blanket gross profit rate, jadi ada kalanya perusahaan itu memiliki banyak barang, banyak kelompok barang, sehingga kelompok barang tersebut menggunakan banyak sekali gross profit rate, dan itu ketika perusahaan menggunakan hanya satu gross profit rate saja untuk menghitung, maka satu gross profit rate tersebut dianggap tidak representatif. Jadi harus menggunakan beberapa gross profit rate. Kemudian ya, gross profit method itu tidak diterima untuk penghitungan inventory pada laporan keuangan karena sifatnya estimasi. Maka dari itu IFRS atau standar akuntansi keuangan itu mengharuskan ada penghitungan fisik, ada stock opnim untuk memberikan verifikasi tambahan terkait validitas hasil penghitungan inventory yang ada di tangan perusahaan, yang tersedia di perusahaan. Jadi tidak cukup hanya menggunakan hitung-hitungan, tetapi harus betul-betul dihitung secara fisik oleh petugas yang diberikan tugas. Kemudian kita masuk ke retail inventory method. Nah, retail inventory method ini jadi retail inventory method ini mensyaratkan retailer harus memiliki catatan total cost dan nilai penjualan. Jadi ini total penjualan dan juga total biaya dan juga total penjualan atas barang yang sudah dibeli. Kemudian total cost dan total nilai jual. Jadi nilai retail value itu nilai penjualan. Jadi kalau seandainya dijual nilainya berapa? Oke, kita ulang. Jadi yang pertama itu total cost dan juga nilai jual. Nilai jual pada barang yang telah dibeli. Kemudian total cost dan nilai jual pada barang yang tersedia untuk dijual, kemudian penjualan pada periode tersebut. Ada dua macam metode, conventional method atau LCNRV dan cost method. Kita memiliki data sebagai berikut. Jadi kalau cost-nya 52, harga jualnya adalah 78. Pembelian yang dilakukan perusahaan nilainya 272, harga jualnya adalah 423.000. Ongkirnya 16.600 nggak ada, baik di sini. Kemudian retur pembelian yang dilakukan oleh perusahaan nilainya 5.600, itu nilai jualnya setara dengan harga 8.000. Kemudian ada additional markup, ada markup cancellation, ada markdown. Apa bedanya maksudnya? Mari kita bahas di sini. Contoh di sini. Misal perusahaan membeli 100 pakaian. Bayarnya 1.500, berarti 100 pakaian tersebut per pakaian itu nilainya 15. Ini adalah cost. Kemudian kalau dijual per baju, per pakaian dengan harga 30, maka di sini ada 30, ini adalah selling price ya. Ini cost, ini selling price. Kemudian karena bajunya laku keras, laku dengan cepat, manajer menambah markup sebesar 5 euro. Maka 5 euro ini disebut dengan additional markup. Tetapi ketika di markup 5 euro, berarti total harganya sekarang 35, harganya menjadi terlalu tinggi bagi customer sehingga penjualan menurun. Akibatnya manajer memutuskan untuk mengurangi harga tersebut menjadi 32. Berarti ada pengurangan 3. Nah, pengurangan 3 ini disebut dengan markup cancellation. Jadi pembatalan markup. Jadi ada markup 3, markup sebesar 5, markup cancellation sebesar 3. 1 bulan kemudian, manajer menurunkan kembali nilai jual, harga jual baju yang semula 32 menjadi 23. Berarti dalam hal ini ada additional markup cancellation, ada markup cancellation lagi sebesar 2. Plus ada markdown sebesar 7. Jadi total penurunannya 9 kan, dari 32 menjadi 30, berarti ada markup cancellation 2. Dari 30 menjadi 23, berarti ada markdown, ada penurunan nilai sebesar 7. Jadi nilai jualnya sekarang 23. Kemudian kalau seandainya manajer meningkatkan lagi harga jualnya menjadi 24, berarti ada markdown cancellation sebesar 1 euro. Jadi ini
perbedaan antara markup cancellation, markdown, and markdown cancellation. Jadi ini ya, jadi saya harap mahasiswa tidak bingung terkait istilah-istilah yang sudah ada di buku. Oke, metode yang pertama yaitu conventional method ya. Kalau perusahaan hanya mempertimbangkan markup saja dan tidak mempertimbangkan markdown ya, ketika dia ngitung cost to retail ratio, jadi menghitung rasio ini markdownnya itu dikesampingkan, maka metode yang digunakan adalah metode konvensional. Contoh di sini yang dilibatkan hanya markup saja, sehingga ketemu angka current year edition 283 tambah 52 335, 422 tambah 78 500. 335 dibagi 500 itu setara dengan 0,67, berarti ini 67%. Jadi cost to retail ratio 67%. Jadi di sini kemudian baru dikurangi dengan markdown, normal spoilage, dikurangi dengan sales, ketemu ending inventory-nya adalah 96.400. Ending inventory 96.400 itu adalah ending inventory pada nilai jual. Bagaimana kalau kita ingin mencari nilai ending inventory pada nilai cost-nya? Maka harus kita kalikan dengan 67% sesuai dengan rate berikut ini, 335 dibagi 500 ya. Jadi 96.400 kali 67%. Jadi ketemu nilai ending inventory at cost itu adalah 64.588. Nah, kalau sekarang markdown menjadi pertimbangan, jadi sekarang markdown tidak ditaruh di bawah tapi diperhitungkan dalam penghitungan goods available for sale, 3.600 nih masuk ya. Berarti sekarang nilai cost to retail ratio-nya berubah, 67,49. Berarti sekarang nanti kalau ending inventory at cost-nya berapa, ketemu angka 65.060, selisih sedikit sebenarnya. Ini 64.500, ini adalah 65.000. Special items relating to retail method. Freight cost itu biasanya masuk memperbesar nilai inventory ya. Purchase return juga memperbesar nilai inventory. Purchase discount mengurangi nilai inventory. Transfer in biasanya dari departemen satu ke departemen yang lain. Ini biasanya kalau di akuntansi biaya, ini juga memperbesar nilai inventory. Normal shortage kalau ada shoplifting, ada pencurian karyawan, ada penurunan lah pada kekurangan atau kehilangan pada persediaan, tetapi masih dalam ambang batas normal, maka nanti ada treatment accountingnya. Tapi kalau kehilangan persediaannya dalam jumlah yang signifikan, maka itu disebut dengan abnormal shortages. Bagaimana juga kalau perusahaan memberikan diskon kepada karyawannya, itu disebut dengan employee discount. Masuk di sini. Jadi purchase return itu masuk mengurangi cost, juga mengurangi retail. Abnormal shortage mengurangi cost, mengurangi retail. Tetapi kalau normal shortage itu hanya mengurangi retail saja, nggak mengurangi cost. Employee discount juga gitu, hanya mengurangi retail. Sehingga kalau kita hitung di sini ya, ini adalah cost to retail ratio-nya 2800 dibagi 65.800, ketemu angka 43,9. Ending inventory-nya berarti 27.200 kali 43,9, ketemu angka 11.940. Evaluation-nya, jadi retail inventory method tersebut bisa digunakan untuk menghitung net income tanpa melakukan penghitungan inventory secara fisik. Jadi untuk melakukan penghitungan net income. Kemudian retail inventory method itu untuk kontrol saja, untuk menentukan apakah ada inventory shortage, kehilangan inventory atau tidak, dan juga seterusnya. Terakhir, presentation and analysis.
bagaimana inventory itu disajikan dan bagaimana kita bisa menganalisis inventory. Akuntansi, standar akuntansi itu mensyaratkan sebagai berikut. Jadi kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan untuk mengukur inventory itu harus didisclose, harus diungkapkan apakah perusahaan menggunakan rata-rata, apakah perusahaan menggunakan FIFO dan lain-lain. Kemudian total carrying amount of inventory itu juga harus didisclose. Apakah perusahaan memiliki merchandise, production supplies, raw material, work in progress, finished goods, itu juga harus didisclose. Kemudian dinilai berdasarkan NRV-nya, at fair value less cost to sell. Kemudian nilai inventory yang diakui sebagai beban, maksudnya nilai COGS, itu juga harus didisclose. Kemudian jumlah dari penurunan nilai inventory yang diakui sebagai beban, dan juga any reversal. Jadi kalau seandainya nilai inventory yang sudah diturunkan tersebut kemudian kembali, jadi ada kenaikan terhadap nilai inventory yang sebelumnya sudah diturunkan. Kemudian keadaan apa saja yang mengakibatkan reversal dari write down. Dan perusahaan juga harus mendisclose kalau ada inventory yang dijanjikan untuk menutupi kewajiban. Jadi perusahaan memiliki kewajiban dan untuk pembayaran atas kewajiban tersebut dijanjikanlah inventory. Nah, itu harus didisclose oleh perusahaan. Terakhir kita membahas tentang analisis. Analisisnya inventory turnover, kita menghitung berapa lama suatu persediaan dimiliki perusahaan sebelum akhirnya perusahaan tersebut bisa terjual kepada customer. Jadi contoh di sini. Tate and Lyle itu memiliki persediaan awal 372, persediaan akhir 263. Nah, kita cari rata-ratanya berapa? 372 tambah 263 dibagi 2. Kemudian COGS-nya 1,1319 juta. Berarti ini 1,3 miliar pounds. Maka perputaran inventorinya adalah 3,59. 3,59 ini adalah perputaran inventory. Nah, berarti dalam 1 tahun kalau kita ngitung, selanjutnya kita menghitung average days to sell inventory adalah 365 hari dibagi 3,59. Maka kita mendapatkan angka 101,7. Artinya apa? Artinya perusahaan membutuhkan waktu selama 101 hari. Jadi perusahaan ketika dia membeli barang dari supplier, dia membutuhkan waktu 101 hari untuk menjual barang tersebut kepada customer. Jadi hitungannya ini berapa? 3 bulan lebih. Dibutuhkan waktu 3 bulan lebih bagi perusahaan untuk menjual suatu inventory kepada customer. Ini bisa kita kategorikan bagus atau tidak tergantung benchmark yang dilakukan oleh perusahaan. Dia harus melihat pada kompetitor. Kalau kompetitornya bisa menjual barang dagang dalam jangka waktu 50 hari misal, sedangkan dia 101 hari, berarti dia slow moving inventory. Berarti dia termasuk tidak efisien, terlalu lama menyimpan inventory, atau dia membeli terlalu banyak barang, coba dikurangi barangnya. Jadi ini adalah atau sebaliknya, coba dicari cara bagaimana agar dia bisa menjual barang lebih banyak sehingga inventory turnover-nya menjadi lebih tinggi. Terakhir di sini adalah perbandingan antara IFRS dan GAAP ya. Jadi in most cases, dalam banyak kasus IFRS dan GAAP itu hampir sama. Cuma IFRS melarang adanya penggunaan LIFO dan mencatat LCNRV secara beda. Kalau IFRS melarang LIFO dan menggunakan LCNRV, tapi kalau US GAAP ya, GAAP standar akuntansi Amerika, itu memperbolehkan LIFO dan menghitung menggunakan LCM, lower cost or market. Jadi kalau buku-buku AKM pada edisi-edisi sebelumnya, yang istilah yang digunakan tidak LCNRV tetapi LCM.
Oke, kesamaannya ini sama-sama menggunakan awal menggunakan historical cost, kemudian dievaluasi pada akhir periode menggunakan LC NRV atau LCM pada periode setelah akuisisi. Kemudian siapa yang memiliki barang itu hampir sama ketika goods in transit, consigned goods. Siapa yang berhak mencatat kepemilikan atas barang itu US GAAP dan IFRS sama. Perbedaannya di sini. Nah, US GAAP memberikan panduan yang lebih detail terkait akuntansi persediaan. Oke. Karena ini adalah rule based. Sedangkan IFRS itu adalah principle based, sehingga banyak judgment yang harus dilakukan oleh akuntan atau auditor yang menggunakan IFRS. Kemudian US GAAP IFRS berbeda dalam hal LIFO. US GAAP permit LIFO, IFRS prohibit LIFO. Jadi perbedaan selanjutnya. Nah, baik. Di sini kalau US GAAP itu menggunakan LCM, lower cost or market, LCM. Dan market di sini didefinisikan sebagai replacement cost. Ada ceiling value, ada floor value. Ini bisa dibuka pada buku-buku AKM pada edisi sebelumnya kalau mahasiswa ingin tahu apa maksud dari LCM. Sedangkan IFRS tidak mendefinisikan sebagai berikut, tetapi dia pakai LC NRV dan tidak ada ceiling value dan floor value. Kemudian US GAAP ketika nilai inventory tersebut turun, maka akan dia sesuaikan, akan dia lakukan adjustment, dan nilai pasca adjustment itu menjadi nilai cost. Ini menjadi nilai cost. Berarti nilai inventory-nya diturunkan langsung dan kemudian tidak bisa dikembalikan lagi. Tidak ada opsi untuk melakukan reversal. Beda dengan IFRS, ketika suatu barang persediaan itu sudah diturunkan nilainya, ketika suatu waktu nanti nilainya kembali naik, maka bisa dilakukan reversal, pembalikan. Nilai barang yang sudah diturunkan tersebut bisa dinaikkan lagi. Jadi ada reversal. Di IFRS memungkinkan, US GAAP tidak memungkinkan. Oke, di sini IFRS mensyaratkan biological asset dan agricultural produce, jadi aset biologis dan produksi hasil produk pertanian itu pasca panen itu dilaporkan pada net realizable value. Tetapi US GAAP tidak mensyaratkan hal yang sama. Jadi mungkin itu jadi yang perbedaan antara US GAAP dan IFRS. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.